Ya, baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu semua, selamat datang di acara diklat kedua, ya. Hari kedua yaitu membangun media pembelajaran berbasis augmented reality mudah dan tanpa coding, ya, yang diselenggarakan pada tanggal 18, 19, 20 Desember 2021 atau Senin atau Sabtu sampai Senin, ya, jam 9 sampai 12. Baik Bapak Ibu, ya, untuk hari ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat belajar bersama, ya, meskipun hari Minggu, hari santai, ya, tapi kita masih menyempatkan untuk tetap belajar bersama, ya. Semoga kegiatan ini tentunya mendapatkan banyak pahala dan banyak berkah untuk kita semua, ya. Baik, Bapak Ibu, untuk mengawali hari ini, ya, kegiatan hari ini, marilah kita berdoa sejenak, memanjatkan doa agar diberikan kemudahan, kelancaran, dan juga pemahaman, dan tentunya manfaat untuk kita semua. Baik, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, di sini banyak yang sudah hadir, diantaranya Bapak Eko Setiawan, ya, dari Kota SD Negeri Kotaan 1, ya, dari Karanganyar Demak, kemudian Bapak Kemas dari Jakarta Selatan, Bapak di sini ada Ibu Devi juga, Bapak banyak, ya, yang sudah hadir. Terima kasih Bapak Taryana juga di sini, Ibu Alfia, Bapak Dwi Yantoro, kemudian Bapak Idiwa Gede Soni, ya, Ibu Weli, dan Bapak Muhaimin dan lain sebagainya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baik, untuk hari ini kita akan mereview kembali materi kemarin. Sebenarnya sudah kita share di grup, tetapi tidak ada salahnya apabila kita mereview, karena itu adalah pondasinya, ya, pondasi dari materi kita augmented reality. Bagaimana sih menghasilkan materi project augmented reality, ya? Nah, secara garis besar, ya, yang jelas kita harus bisa mendaftar di vectari.com, ya. Kemudian karena kita belum pernah mungkin belajar bagaimana menggambar 3 dimensi, ya, menggambar 3D, karena belum pernah, maka sementara kita gunakan aset yang sudah ada di vectari.com, yaitu, ya. Asetnya apa, Pak? Ya, contohnya virus COVID kayak gitu, atau nanti yang terutama berhubungan dengan materi ajar Bapak Ibu atau materi dari penelitian Bapak Ibu yang mungkin Bapak Ibu kembangkan, gitu, ya. Kemudian langkah berikutnya kita karena sementara menggunakan model 3D yang ada di Vectari, kita masukkan, kemudian dengan mudahnya, ya, kita membuat aplikasi AR, langsung bisa ditampilkan, ya, barcode-nya, ya. Nah, saya rasa kalau sudah terbiasa tidak ada 5 menit, ya, 5 sampai 10 menit sudah jadi, ya. Karena untuk memasukkan juga cepat, kemudian bagaimana menggenerate barcode-nya juga cepat. Kemudian setelah itu nanti kita setelah bisa mengenerate barcode, ya, kemudian akan juga
mengetes ya, akan bagaimana kita mengetes menampilkan 3D-nya di bidang real kita nanti, mungkin di lantai atau di laptop atau mungkin di buku ya Bapak Ibu. Nah, itu bisa. Nah, di sini tentunya ya sebenarnya mudah kalau mungkin awal agak susah. Nah, kemudian ada permasalahan Bapak Ibu, di mana karena Victari ini kita free ya. Karena sistemnya free, kan ada paket berbayar, ada yang free juga ya. Ada yang free, ya kita pakai yang free ya, karena yang berbayar itu kurang lebih 12 dolar per bulan. Terus bedanya apa Pak antara yang free dan berbayar? Salah satunya ternyata kita itu tidak bisa ya, kita tidak bisa menampilkan barcode itu kalau bawaan ya. Ya, seperti kemarin banyak yang Bapak Ibu yang tidak bisa melihat barcode Pak Nur, barcode saya ya. Nah, itu ternyata karena saya memakainya yang free ya. Terus bagaimana Pak kelanjutannya kan itu. Nah, biar bisa tampil nanti ada tips dan trik. Salah satunya bisa dengan apa ya? Bisa dengan kita mengcopy barcode-nya ya. Artinya Bapak Ibu sebagai kreator atau saya sebagai kreator AR-nya atau nanti dalam hal ini Bapak Ibu semua itu sebagai kreator atau pembuat project AR-nya itu mengcopy barcode-nya ke media ya, baik media website ataupun media Microsoft Word yang nantinya akan dicetak atau mungkin dibuat e-book. Nah, tentunya memang seperti itu ya. Misalnya ini anak saya beli buku di Gramet atau beli mainan kita itu ya, robot-robot itu. Kemudian di situ ada gambar robotnya, kemudian ada gambar barcode-nya ya. Ketika barcode itu disorot ya, ketika barcode itu disorot dengan kamera atau disorot dengan scan barcode yang kemarin sempat kita jelaskan sebentar ya, itu nanti akan muncul objek 3D-nya ya. Artinya yang bisa meng-create barcode masing-masing atau kita sendiri, kemudian dari barcode itu kita copy paste di Microsoft Word, entah itu caranya di print screen atau di copy image juga bisa, atau ya itulah intinya. Kemudian di copy di Microsoft Word, kemudian di Microsoft Word-nya bisa di PDF-kan atau bisa di di copy atau di print ya, kayak gitu ya, dicetak. Sehingga nanti audiens atau mahasiswa atau siswa atau mungkin halayak umum yang membaca buku kita nanti bisa secara langsung mengkode ya, mengkode atau memindai dengan alat QR code-nya itu barcode scanner atau pemindai ya. Nah, kemudian akan muncul 3D-nya. Nah, itu ya biasanya seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu untuk selain dengan cara dicetak atau dijadikan e-book ya, atau dijadikan card atau kartu, dicetak kartu seperti itu, bisa juga di copy di website ya. Tentunya dengan mode image ya, dengan kita screen atau dengan print screen, kemudian kita pastekan di web kita atau diolah dulu di Photoshop, di cropping, kemudian dipastekan di Microsoft Word-nya atau di webnya kayak gitu. Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu, kita akan mengenal Victari lebih dalam. Ya, yang tadi kita mungkin mengenal basicnya terlebih dahulu, garis umumnya terlebih dahulu, bahkan kita pun modeling 3D-nya itu dari aset yang sudah ada. Nah, itu. Artinya nanti Bapak Ibu misalnya kerepotan tidak sempat membuat model 3D-nya, bisa minta tolong orang lain untuk membuatkan model. Kalau memang untuk untuk penelitian.
Kalau untuk sekedar pembelajaran yang mungkin di situ tidak didanai, bisa juga menggunakan aset Vectari, atau nanti mungkin akan saya akan kita bahas bagaimana cara mendownload model-model yang tentunya ribuan bahkan puluhan ribu yang ada di internet dan sifatnya adalah free. Karena ada juga banyak yang berbayar ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk gambaran umumnya. Setelah kita mengenal tadi, kita akan juga membahas, insya Allah hari ini, kita akan juga membahas lebih mendalam tentang apa itu Vectari. Ya. Di antara di Vectari itu ternyata software yang keren sekali ya, yang sifatnya online, artinya tidak perlu install ya. Di situ ada bisa modeling, ya, kemudian bisa artinya kita di situ bisa membuat model meja, model kursi, kemudian bahkan sampai model rumah, atau mungkin bahkan sampai model sepatu atau model yang sesuai dengan yang kita inginkan, ya, buah atau mungkin model yang untuk kepentingan AR kita ya, augmented reality penelitian kita itu. Nah di situ yang pertama bisa model, ya nanti kita akan bahas model. Yang kedua meskipun basic ya, karena kalau belajar model pasti sampai profesional pasti akan lama, ya pasti akan lama. Bahkan di perkuliahan itu pun sudah bersemester-semester ya, tidak hanya cukup 1 semester, paling tidak dua semester itu ya. Kemudian ada lagi Bapak Ibu, namanya material, ya. Namanya model itu pasti butuh diwarnai, ya. Namanya gambar itu pasti butuh diwarnai, ya. Warna inilah yang kalau di dalam 3D itu namanya material, ya, atau tekstur ya. Nah, ada warna dasar, kita bisa memilih cat kayak gitu, kayak kita buat rumah itu ya, dinding rumah. Kita bisa kita cat dengan warna basic, misalnya warna hijau, kemudian warna merah, kuning, ataupun putih ya. Ada juga material yang bersifat batu-batuan, ya. Nah, bisa kita tempeli batu alam, kemudian granit, kemudian itu ada namanya material. Bahkan ada yang dilapisi mungkin emas, dilapisi besi ataupun perak kayak gitu, itu namanya material. Kemudian setelah model material, kemudian ada environment ya. Environment itu adalah background-nya kayak gitu ya. Setelah kita buat model diwarnai, itu background-nya biar bagus, diberi background apa-apa. Nah, di situ di Vectari ada fasilitas untuk menambahkan environment, hanya tinggal klik Bapak Ibu. Karena pengalaman saya belajar modeling 3D itu, kalau membuat environment sendiri itu langkahnya tidak singkat ya, panjang. Tapi di Vectari ini cepat sekali. Selain environment ada namanya pencahayaan. Seperti Bapak Ibu misalnya modeling meja, kursi, tapi kalau tempatnya gelap kan tidak terfoto dengan baik. Ya, itu makanya diberi lighting atau cahaya supaya biar bisa keren gitu ya. Ada lampu namanya lampu downlight, ada lampu center, ada lampu matahari ya, skylight gitu ya. Ada lampu yang mungkin lampu ruangan kayak gitu. Nah, itu jadi ada model, material, environment, kemudian ada lighting atau pencahayaan. Nah, yang kelima ada namanya rendering Bapak Ibu. Ya. Ketika kita berhubungan dengan 3D, kita sudah model diwarnai, kemudian diberi lighting, kemudian mungkin akan dipasang kamera ya, dipasang kamera juga boleh ya, kamera. Setelah dipasang kamera, kita tempatkan kameranya yang bagus, angle-nya bagus, kemudian kita jadikan image, namanya proses rendering ya. Jadi kalau sudah rendering, kemudian kita bisa mendownload image-nya ya, mendownload image-nya. Image itu ya sudah jadi file ya. Bahkan kalau film Ipin Upin kayak gitu kan rendernya itu berupa video ya. Rendernya itu berupa video sehingga bisa kita saksikan bersama. Nah, kalau kita nanti tidak video ya, karena harus dianimasikan dulu ya, kita perlu render image. Nah, selain render image, kita juga bisa menampilkan dalam berupa AR
Ya, di model yang kita kasih lighting tadi, seterusnya tadi sudah atau bisa kita jadikan AR juga, augmented reality juga, sehingga manfaatnya banyak nanti ya. Seperti itu. Bahkan kalau dikembangkan bisa jadi bisa buka jasa arsitektur kayak gitu ya, desain interior, desain furnitur dan lain sebagainya yang berhubungan dengan 3D kayak gitu ya Bapak Ibu. Jadi banyak yang kita pelajari untuk hari ini dan besok ya. Untuk augmented reality ini melebar kemana-mana ternyata ya seperti itu. Baik Bapak Ibu, untuk memulai menyingkat waktu. Nah, ini dari Bapak Fatur Rahman ya, nanti Mas Nur, di saya kok tidak muncul AR-nya di copy iframe di set Google ya. Nanti kita coba Bapak. Kalau pengalaman saya tidak muncul itu perlu saya refresh dulu. Ya, perlu saya refresh dulu nanti akan muncul. Dan modenya mode iframe bukan mode link Bapak. Nanti kita akan bahas lagi. Baik Bapak Ibu, mohon izin untuk share screen untuk memulai per materi kita hari ini. Ya. Oke, Bapak Ibu di sini akan saya share untuk materi. Sebentar. Oke. Ya, anggap aja ini sebagai pengenalan ya kita terhadap AR. Nanti untuk bisa lebih keren lagi, kita bisa saling komunikasi ya, komunikasi untuk bisa lebih mendalami augmented reality gitu ya. Atau misalnya pada saat Bapak Ibu ingin meneliti tentang augmented reality, nanti bisa berkomunikasi dengan saya, bisa berkolaborasi seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk materi kelima sudah saya buatkan, yaitu mengenal tools dan menu dasar ya, nanti aja gitu ya. Kita coba nanti buat basic. Untuk yang awal ini kita mulai dengan ini ya. Kita buka Vectari dulu Bapak Ibu. Nah, kita membuat proyek sederhana dulu seperti kemarin karena saya lihat masih banyak kendala ya yang dihadapi pada saat membuat Vectari. Ya. Nah, Bapak Ibu, ketika sudah masuk ke Vectari, Bapak Ibu, nah ketika masuk di Vectari, kemudian dalam hal ini sudah masih dalam keadaan login, kita bisa sebelahnya ada Open Vectari. Coba akan kita cek dulu hasilnya ya. Ya. Nah, seperti ini ya. Vectari dashboard ini ya. Atau kalau yang sudah sign out bisa login kembali. Nah, ini bisa saya ulangi lagi, sign out. Ya. Ya. Kalau sudah sign out bisa silahkan login kembali. Ya, bisa login kembali menggunakan login with Google ya. Nah, kalau di pengalaman saya Vectari ini ketika belum di sign out, besok kita buka lagi masih dalam keadaan login. Ya, berarti aman ya, tidak perlu login kembali ya. Karena ada aplikasi yang kemudian kita tinggal 15 menit sudah sign out sendiri. Ya, mungkin kebijakan sendiri ya. Nah, Bapak Ibu, ini saya memasukkan gambar ini ya, gambar hewan ini juga saya import dari free 3D model. Ya, ini banyak sekali ya. Oke, kita fokus ke sini dulu. Kita pilih new project. Nah, silakan Bapak Ibu bisa diikuti ya. Bisa diikuti dengan new project tadi. Nah, silakan pada sampai tahap ini kita tunggu kurang lebih 3 menit ya. Ya, kurang lebih 3 menit. Silakan Bapak Ibu mungkin jika
sudah sampai pada tahap ini bisa menginformasikan ya di chatting ya. Nah, supaya nanti kita misalnya lanjutkan ke proses berikutnya, berarti sudah mantap gitulah ya. Nah, gitu. Nah, ini ada Ibu Dewi Juwita, terima kasih Ibu atas informasinya, Bapak Muhaimin, Bapak Fatur Rahman juga ya. Ini dari Mataram ya Pak, jauh-jauh dari Mataram, salam kenal Bapak ya. Dan Bapak Ibu yang lain, Bapak Dede Yusuf, Bapak Samuel ya. Oke, ini dari Bapak Samuel diarahkan ke versi beta Pak kalau saya Pak. Nah, saran saya sign out dulu Bapak. Ya. Jadi ketika buka factory.com ya, itu silahkan di sign out dulu atau keluar dulu, kemudian nanti bisa di login kembali. Ya, kalau memang tidak bisa masuk ke versi ini juga hampir sama sih Pak untuk tampilannya, cuma di sini ada tombol publish-nya warna biru kalau versi beta. Ya, kurang lebih seperti itu, Bapak Samuel Gideon. Terima kasih atas informasinya. Seperti itu, atau mungkin dari Ibu Devi Halistia ya. Berarti kita buka Victari dan Google Sheet-nya juga ya, Pak. Boleh ya. Tetapi untuk Google Sheet nanti tidak apa-apa, Bu. Oke, nggak apa-apa, Bu. Ya, oke, dari Bapak Samuel Gideon, terima kasih Pak Nur. Sama-sama, Pak. Ya. Nah, tampilannya seperti ini. Kita akan menyamakan langkah dulu, ya, menyamakan posisi kita saat ini terlebih dahulu. Ya. Tantangan kita untuk saat ini adalah bagaimana menampilkan barcode, ya, barcode-nya masing-masing. Karena barcode itu ternyata barcode Bapak Ibu atau saya itu tidak bisa dilihat oleh orang lain, karena itu pembatasannya. Nah, untuk bisa nanti ada langkahnya sendiri. Ya. Karena kita di sini paketnya free, maka ada pembatasan, yaitu tidak bisa dibuka oleh orang lain barcode-nya. Yang bisa membuat hanya yang bisa melihat hanya kita sendiri. Ya, itu. Tapi nanti ada caranya bagaimana cara menampilkan barcode-nya itu ke publik, yaitu dengan cara di print screen aja atau di copy image. Nanti kita akan jalankan. Baik, mungkin seperti ini. Ini ada pertanyaan melalui WA, melalui WA saya akan saya cek. Nah, ini dari Bu Iren. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Pak Nur, kemarin saya pakai link karena pakai iframe kok nggak bisa ya? Belum jelas langkahnya. Apa beda link dan iframe? Nah, kalau link Pak Ibu, ya, kalau link itu ya, kalau link artinya bisa kita lihat Ibu, bisa kita lihat di tab baru itu bisa. Tapi kalau iframe itu harus di copy paste ke Google Sheet terlebih dahulu atau ke WordPress, ya, atau diembedkan ke website gitu ya, sehingga bisa ditampilkan atau artinya iframe itu untuk digabungkan dengan web, sedangkan link itu langsung bisa dibuka dulu tanpa harus mempunyai website kayak gitu Bu. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, ini ada pertanyaan lagi, mungkin saya baca lagi pertanyaan dari, terima kasih Pak Nur dari Bu Iren, terima sama-sama. Oke, ini dari koneksinya, oke, oke, oke. Baik.
Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Di sini kita sudah masuk ke 3D-nya ini, Bapak Ibu ya. Saya sarankan untuk bisa menggunakan apa? Menggunakan mouse saja ya, biar lebih mudah pemakaiannya. Tuh. Nah, di sini yang pertama, langkah pertama, karena kita belum tahu bagaimana cara modeling 3D di sini, kita untuk cara cepatnya ya, kita bisa klik aset, ya, klik library, kemudian aset. Nah, aset ini silahkan dipilih dengan kata kunci COVID. Nah, dipilih dengan kata kunci COVID. Ya. Nah, saya ulangi lagi, Bapak Ibu. Silahkan dipilih library, kemudian di sini pilih aset. Ya, artinya kalau kita pilih material, kemudian pilih COVID itu kayaknya nggak muncul. Ya, ini model, kemudian material untuk warna, kemudian environment-nya itu lebih ke background-nya. Kalau collection ini kayaknya kok lebih ke itu ya semuanya sama aja sih. Kalau collection lebih ke semua ya, semua kategori gitulah. Nah, kemudian jika sudah silahkan diklik aja. Ya, jangan di-drag Bapak Ibu ya. Kalau di-drag kemudian dimasukkan itu nanti akan jadi semacam ini Bapak Ibu. Nah, coba. Nah, kalau di-drag kemarin ada Bapak Ibu yang di-drag nanti jadinya image. Ya, jadinya image kayak gini. Nah, kalau artinya bisa di apa namanya? Bisa diklik saja. Kemarin ada Bapak Ibu yang mengalami kendala ketika di drag itu jadinya kayak tadi, jadinya image sehingga kurang maksimal ya atau mungkin tidak muncul 3D-nya. Ya, silahkan ya. Silahkan untuk memasukkan image ini kita eh, berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menambahkan ini kurang lebih 5 menit ya untuk memasukkan apa ini COVID model COVID 3D-nya. Ya, ya. Silahkan Bapak Ibu boleh bertanya melalui WA ya, kemudian bisa juga melalui oke.
Nah, dari Bapak Suhendri mohon diulangi Pak Nur bagaimana cara menampilkan objek 3D-nya. Baik Bapak. Ya. Eh, langkahnya ini Bapak, bisa kita pilih library. Nah, kemudian di pencariannya ini ada namanya kita ketik saja COVID seperti itu. Nah, akan muncul gambar COVID Bapak. Nah, kita klik saja, nanti akan muncul di tengah. Keep original aja kalau ada informasinya. Itu Bapak. Ya. Nah, ini dari Bapak Suhendri sudah berhasil memasukkan objek 3D-nya ya Pak. Terima kasih atas informasinya. Kemudian oke, langkah berikutnya mungkin jika sudah akan kita lanjutkan. Ya, akan kita lanjutkan langkah berikutnya. Kita bagaimana menampilkan dalam bentuk barcode-nya. Barcode. Ini ada pertanyaan lagi. Nah, ini Ibu Pak kok gambar Bapak bergerak gitu ya. Ini bukan bergerak, Bu. Kita klik kiri aja, Ibu. Klik kiri ini bisa berputar, Bu. Ya. Ya, klik kiri saja ini juga bisa bergerak. Ya. Jadi navigasinya itu kalau untuk memutar kita bisa klik. Kemudian untuk zoom in, zoom out kita bisa menggunakan scroll maju, scroll mundur. Oke. Kalau untuk klik kanannya, saya kebetulan memakai mouse ini, ya. Itu untuk menggeser tampilannya. Itu ya. Oke. Seperti itu, Bu. Nanti untuk langkah berikutnya, ya, kurang lebih seperti itu. Langkah berikutnya, ya. Nah, klik kiri, Bu. Betul, ya, Bu Juwita. Ya. Kemudian kita akan lanjutkan, ya, akan kita lanjutkan ke proses bagaimana ini menampilkan dalam bentuk AR, augmented reality. Nah, syarat untuk bisa jadi augmented reality itu harus ada semacam ya kode QR code-nya ya, ada tampilan QR code-nya. Nah, menampilkannya bagaimana, Pak? Caranya kita klik viewer, Bapak Ibu. Kita pilih viewer, kemudian ya viewer ya, viewer. Nah,
Di sini jangan lupa dipilih generate. Ya, pilih generate. Ya. Generate ini adalah berfungsi mengenerate tampilan ini ke kode AR atau ke barcode-nya. Oke. Dan ini ketika kita generate membutuhkan waktu beberapa detik lah ya, kurang lebih sekitar 10 detik kalau misalnya digunakan untuk koneksi internetnya ya, mungkin tergantung koneksi internetnya juga. Ya, ya, demikian ya. Jadi kita perlu di generate dulu. Ya. Nah, kita generate. Setelah kita generate, nanti akan kita lanjutkan ke proses berikutnya, yaitu menampilkan format 3D-nya itu ya, atau format QR code-nya. Ini laptop saya kayaknya butuh di restart ini. Ya, tapi tidak apa-apa, nanti aja. Oke, kita pilih viewer. Saya ulangi lagi Bapak Ibu. Ini penting sekali ya. Tahap ini kita pilih viewer, kemudian pilih generate. Nah, ini ada dari oke dari Bapak Dede Yusuf. Terima kasih informasinya, Pak. Di generate saya sudah selesai, Pak. Nah, memang harusnya cepat ya karena ini mungkin ini laptop saya butuh di restart ini, jadinya agak agak lambat memang. Saya rasakan. Ya, sebentar ini mungkin butuh. Ya, baik. Berikutnya setelah di generate, ya, oke. Nah, di sini setelah di generate, kemudian di bawahnya ada embed-nya ya. Sebentar ini. Ini laptop saya butuh di restart kayaknya ini. Ya,
Halo Mas Leher. Ya, oke oke. Ya. Kemudian jika sudah, sebentar, ini ada permasalahan bisa disampaikan. Oke, dari Bapak Muhaimin minta tolong ya Pak, ini saya akan di reset aja ini ya. Sebentar, sebentar. Ini akan saya reset dulu. Mohon untuk di apa ditunggu sebentar ya. Ini dari hostnya. Sebentar, akan saya masuk dulu dengan handphone dulu. Hmm. Sebentar. Hmm. Mohon waktunya untuk restart sebentar ya, komputer ya. Kan saya stop dulu.